Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di awal minggu, awal pekan, juga dibarengi dengan awal Ramadan. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga diberi kekuatan dan sukses sampai 1 bulan ke depan. Oke, ini Pak D akan membahas em, dua pair, yaitu dua instrumen, gold dan BTC atau Bitcoin, di mana minggu kemarin sangat fenomenal sekali, gold terkoreksi dan sangat luar biasa. Dan itu nanti kita akan bahas dari segi fundamentalnya, dari segi sentimennya, dan dari segi isu-isunya. Oke, sebelumnya kita langsung saja untuk melihat kalender ekonomi minggu ini. Kebetulan pada periode minggu ini adalah minggu pertama, pada bulan Maret, di mana pada Jumat pertama itu selalu ada non farm payroll. Ini ingat, nanti market akan volatile di akhir pekan, khususnya di Jumat. Dan sebelum Jumat, mulai Senin pun sudah ada data-data yang potensi high impact, karena kan banyak faktor kawan-kawan, sebenarnya dari ketakutan dari kebijakan tarif, dan isu juga perang, dan masih banyak lagi, bahkan barusan atau akhir pekan ini Eropa juga eh, membuat kebijakan baru untuk menyikapi tarif dari Trump. Tapi lepas dari itu, kalau untuk saya pribadi, mungkin Trump itu menggunakan kebijakan tarif itu hanya untuk alat negosiasi, kawan. Jadi untuk alat negosiasi, tapi karena eh, branding oleh pelaku market dan membuat market itu ketakutan. Jadi ada pet di market, dan di situ eh, gold sendiri juga naiknya nggak kira-kira, sudah ATH, 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 dan begitu data-data slowing down, dolarnya naik dan goldnya turun. Oke, ini dari segi sepihak fundamentalnya, nanti ada Senin sudah ada ISM Manufacturing, kawan-kawannya, dari lembaga survei PMI, dan Rabunya ada EDP dan Services. Jumatnya data klaim pengangguran, data rutin, dan Kamisnya, maaf, data rutin, sedangkan Jumatnya non farm payroll dan Powell Speak, kawan-kawan. Jadi di sini untuk mengakomodir pergerakan market ke depan, karena minggu kemarin itu baru baru rilis data-data untuk Januari 2025. Data sebelum NFP kemarin itu masih data tahun 2024. Nanti kita review saja. eh, Kalau NFP bulan kemarin, yaitu untuk Januari, NFP Januarinya itu turun, kawan-kawan, dan tingkat penganggurannya juga turun, itu bagus untuk dolar, dan CPI inflasinya naik. Dan di sini memang terjadinya sebuah ketidakpastian di market, maka tidak tidak bisa dipungkiri, dalam dua dua pekan ini terjadi volatile di gold dan Bitcoin. Dan saya rasa saya mempunyai saran, jadi kita tetap menunggu. Jadi kalau kita sevolatile apapun market, di saat kita itu berpegangan pada HTF minimal daily, kita akan aman, akan terbebas dari sepik-sepik itu. Oke, lanjut. Setelah itu, di mana gold, ya, gold kemarin terkoreksi, dan ini kita kita ke data sentimennya dari COT-nya. Kita flashback dulu ke
apakah terkoreksi dalamnya gold itu untuk minggu kemarin itu memang terakomodir oleh data. Kita flashback ke laporan COT minggu kemarin kawan-kawan ya. Dan ini sudah rilis yang untuk minggu ini kita flashback laporan untuk minggu kemarin yang rilis tanggal 18. Oke, di sini jelas kemarin ini juga ada di dalam videonya Pak Di kemarin kalau memang untuk perubahan sentimennya, jadi untuk perubahan sentimennya memang data ini mengatakan potensi akan ada koreksi dan itu betul. Akhirnya diejawantahkan market kalau minggu ini gold terkoreksi. Oke, sekarang eh, di sini jelas apa itu seller keluar, buyer itu keluar lebih besar, sedangkan seller masuk itu plus ya. Jadi ya secara matematis ini dikurangi saja, jadi minus 9.723 eh, dikurangi plus ini otomatis akan menjadi minus sekitaran 15-an, 15,8. Jadi di sini memang menandakan kalau data itu ada potensi koreksi untuk gold minggu kemarin. Oke. Sekarang untuk minggu ini, gimana minggu ini Pak D? Oke, untuk minggu ini tidak jauh beda. Dan ini masih bullish kawan-kawan. Jadi turunnya itu juga masih toleransi korektif. Nanti kita cari level-level validasinya reversal itu mana skala panjangnya dan level toleransi korektif secara pendeknya itu mana nanti kita cari by chartnya saja. Untuk yang atas, yang sentimen minggu ini jelas masih bullish dan jelas kalau trennya masih naik, sedangkan untuk perubahan sentimennya di sini minus 17.000,095. Nanti kita tambah itu ya, karena minus itu kita tambah 10, kita tambah 10 jadi sekitaran masih minus sekitar 7 ribuan. Jadi di sini dikatakan kalau perubahan sentimennya itu masih, jadi sisa-sisa sentimen bearishnya minggu kemarin itu masih dari skala datanya ya. Dari sepihak datanya itu masih, makanya nanti tidak ada salahnya kita proyeksikan kalau memang koreksi mau agak dalam itu kemana, bila mana akan untuk melanjutkan tren besarnya, bullish movementnya itu kebijakannya di mana. Oke, ini dari sepihak COT-nya dan kita akan lanjut ke chat. Kita hapus saja. Kita lihat ke chatnya. Oke, sambil mendengarkan tadarus dari masjid sebelah kawan-kawan. Oke, ini dolar. Dolar untuk minggu kemarin mengalami kenaikan 0,25% dan ini sangat-sangat bullish movement kawan-kawan. Nah, ukurannya bullish itu kalau Pak D pakai pivot, jadi di sini untuk pivot skala mingguan itu harga itu bertengger dengan manisnya di atas resisten satu kawan-kawan. Jadi apakah dolar indeks itu akan ke resisten 2? Nah, itu kan. Dan di sini ingat ada tren line yang menjadi support resisten apa itu dinamis kawan-kawan dan ini sejajar dengan resisten 2 dan 3. Jadi nanti kita itu akan melihat apakah harga akan ada sebuah rejeksi ya
di resisten 2 ataupun di resisten 3. Itu kita lihat sama-sama di mana resisten 2 juga selaras dengan level apa itu level-level fundamental yang garis kuning putus-putus, yang bawah sejajar dengan hampir satu level dengan resisten pivot weekly, yang atasnya juga sejajar dengan resisten 3 pivot weekly. Ini menandakan kalau dua level ini penting, yang jelas nanti ada perubahan pivot. Oke, kita pakai yang ini saja. Kita pakai yang apa itu level fundamental itu. Oke, ini tak hapus saja. Oke, kita proyeksikan sepihak dari candle-candle daily-nya saja. Oke, kita hapus. Oke, nanti kita akan proyeksikan tetap hanya tinggal tinggal panahnya saja kita pindah saja. Jadi nanti sebenarnya kalau lebih apa itu agresif tuh gini ya kawan-kawan ya. Jadi kita tunggu di situ. Bila dolar nanti berhasil eh, broken di atas 107,739, potensi ke 108,337 itu sangat besar. Kenapa kita bahas? Ya jelas ini akan ada NFP kawan-kawan. Dan NFP konsensusnya juga eh, mengalami penurunan, EDP-nya turun, NFP minggu kemarin turun. Pak D tidak mengatakan NFP ini akan turun, tapi bila nanti potensi NFP turun itu ada di dua level ini kawan-kawan ya. Jadi nanti mungkin harga masih konsolidasi di dua level ini, jadi konsolidasinya itu di sini nanti. Saya rasa mungkin bisa menjadi level apa itu konsolidasi atau setting sebelum NFP itu. Maka nanti kita akan mencari peluang di level-level tersebut untuk modal kita entry, baik di Mayor Pair, BTC dan Gold. Oke, lanjut. Sekarang langsung saja, langsung saja kita ke Gold. Kita ke Gold dan mungkin 3 minggu yang lalu ya, 3 minggu yang lalu itu memang sudah saya singgung, eh, untuk peluang sel itu di mana Pak D, jelas peluang sel itu di resisten kalau skala eh, support apa itu teknikal. Tapi sel yang memang mengharapkan dengan reward yang besar itu pernah saya katakan saya akan menunggu apa itu daily ring terbentuk, karena kemarin saat di sini ATA itu kan belum ada daily ring terbentuk menurut eh, menurut Pak D pribadi ya kawan-kawan. Oke, dan di sini saya melihat daily ring itu sudah terbentuk. Oke, di sini tuh kita tanda itu sebagai daily ringnya, dan yang bawah ini terjadi sebuah transisi atau perpindahan ring area-nya dari yang kiri itu kita pindah yang kanan karena selalu update kawan-kawan ya. Nanti bisa dipersisikan lebih lanjut di catnya masing-masing. Jadi ini hanya label kira-kira saja. Oke ya. Di sini kalau ingin mempersisikan caranya di mana Pak D, ini tarik opennya jadi 4227, ini tarik opennya kan gitu. Tarik opennya 4227. Oke, ya, memang kalau saya tuh memang sangat persisi kawan. Di sini 6722 karena ini daily, jadi satu pipnya saja sudah luar biasa di LOTF. Kalau sini berarti di sini opennya 48. Nggak apa-apa ya, agak lama sedikit nggak apa-apa. 48,8 dan di sini opennya 70,78. 70,78. Oke, sip. Setelah ini kita yang tadi secara fundamentalnya sudah, sentimennya sudah, sekarang menginjak ke teknikalnya. Jadi secara teknikal
goal sekarang ada di daily rank atas itu kawan-kawan. Ini daily rank bawah. Ini saya tandai yang bawah supaya tidak banyak warna kawan-kawannya. Toh ya juga penggunaannya skala daily itu juga nggak begitu cepat expirednya kalau menurut saya. Oke, sini. Oke, kita mendapati dua daily rank. Berarti sekilas saja dari struktur ini jelas masih uptrend nih, kawan-kawan. Nah, tapi kemarin kan turunnya dalam, iya itu kalau dari skala LOTF, dari skala HTF, dari struktur ini trennya masih naik. Oke, dan selepas membuat ATH kita kunci level 55 dan belum ada dari cross di atas 55. Berarti eh, sekarang harga itu bearish, jadi harga itu bearish. Dan di sini kemarin saya singgung kalau double top itu muncul di skala mana? Di skala H4 yang sangat clean banget dan sudah break neckline. Sekarang kita asumsikan saja secara daily rank dulu untuk memproyeksikan market itu mau kemana kalau memang anginnya itu masih turun sesuai perubahan sentimen, masih ada sisa-sisa kekuatan korektif by data, dan di mana di saat market itu selaras dengan sentimen bullishnya. Oke, sekarang kita proyeksikan di nanti. Proyeksi ini skala daily close kawan-kawan ya. Jadi skala daily close kita proyeksikan kalau harga nanti berhasil daily close di atas daily rank atas itu potensi ke level fundamental atas. Jadi sini clue-nya ini sepihak dari proyeksi secara sederhananya saja basic teknika. eh, Daily rank yang kita tandai ini anggap saja support aspek resisten signifikan. Jadi di saat daily close nanti di atas level 2867,22, harga itu potensi ke level atas itu. Di mana itulah level fundamental dan candle terbentuk ini di saat ada berita besar. Jadi 2918 dan sebaliknya bila berhasil close di bawah daily rank bawah 2842 ini potensi akan ke daily rank berikutnya seperti yang Pak dijelaskan waktu Zoom itu. Oke ya. Ini secara daily sudah dan sangat clear banget. Jadi berarti kita gimana Pak D? Ya kalau kalau secara trading plan saya di saat harga terkurung di dalam sebuah daily range ini wait and see kan gitu kan. Tapi kalau untuk intraday beda cerita. Oke. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini supply and demand-nya sudah kita tandai untuk mempersingkat waktu ya, untuk mempersingkat waktu, dan kita flashback sebentar saja ya, kita flashback sebentar dan ini view-nya saya lebarkan. Eh, Kemarin Pak dijelaskan kalau ini memang harga itu sudah membuat pola double top di sini. Ini sangat jelas, ini ada double top. Yes, di situ double top saya tandai ini ya di YouTube kemarin ya. Di weekly analysis minggu kemarin di sini, dan target double top ada di copy topnya di mana terpenuhi. Oke ya, terpenuhi. Bahkan eh, bahkan lanjut turun Pak D ya. Untuk menyikapi gimana Pak D? Bila misalkan masih punya sell itu gimana, kalau mau re-entry sell di mana, atau sebaliknya kalau mau B itu kita tunggu di level mana. Oke, kita jelaskan. Jadi eh, di saat market itu sudah ke targetnya secara apa itu pola, ini secara pola, karena menurut saya di sini memang ada di level momentum 4 kemarin. Jadi pola ini akan saya perhatikan di saat ada di level-level jelas kalau kiri ada sejarah itu pola akan kita perhatikan saat ada supply and demand. Di mana di sini ATH kirinya tidak ada sejarah,
saya menggunakan Vivo Castle dan di sini terekam kemarin. Untuk lebih jelasnya lihat video minggu kemarin. Kenapa kita perhatikan di sini alasannya apa ya? Karena di sini memang sudah ada di level momentum skala H4-nya. Oke. Dan ini kita temukan juga di H4 di mana neckline yang biru ini biru ini neckline nyawa-nyawan ya. Neckline secara H4-nya ini kebetulan tak ganti aja biar oke. Ini neckline dan neckline broken neckline harga terkoreksi ke target double topnya. Tapi setelah di target double top harga itu terkonsolidasi. Harga terkonsolidasi bahkan turun terus. Nah, ini turunnya mengejar apa kan gitu. Mengejar apa? Oke. Sekarang kalau kita ngomong secara apa itu supply and demand jelas turun-turunnya itu mengejar diamond-diamond bawahnya ini. Tapi lepas dari itu karena Pak D sendiri juga swinger, saya menentukan target ini ya, menentukan target ini itu dari momentumnya. Coba kita tarik ya. Ini hanya mencari predikat target turunnya karena sepihak dari data tadi masih ada angin berisnya walaupun sangat-sangat sedikit dibandingkan minggu kemarin. Oke, ini kita persisikan. Ya, sini kita persisikan. Ini Vibo Casual saya gunakan narik double top. Oke. Ingat, sekarang baru kita akan apa itu perhatikan. Ini sudah saya tandai. Jadi di saat target double top ini terpenuhi, saya karena saya juga punya sel dan kemarin TP di sini ya di di sekitaran 2840-an saya TP itu. Kenapa TP di situ Pak D? Kan turunnya masih dalam enggak itu secara momentum saya itu momentum by momentum. Jadi di situ di sini jelas ada momentum satu, ada momentum dua, ada momentum tiga, dan ada momentum komplit cycle kawan-kawan. Di sini sangat jelas sekali yang horizontal orange ini. Jadi selepas target double top, harga mengejar momentum duanya. Di mana target double top itu selaras atau sejajar dengan momentum satu. Oke ya, dari momentum satu double top itu sendiri. Berarti di sini jelas girl itu kalau memang angin koreksinya masih, angin turunnya masih, dia akan kejar momentum 3 di mana levelnya 2786. Oke ya, 2786 atau bisa kita bulatkan 2790. Oke, sepihak dari turun skala momentumnya itu sudah Pak ditandai dan sekarang akan kita proyeksikan untuk skala intra. Seperti biasa, kita tetap berroadmap pada daily proyeksi. Oke ya, akan berroadmap pada daily proyeksi. Berarti di sini kalau memang goal itu masih turun, saya itu nunggu ini di broken dulu. Nunggu level momentum 2 ini di broken, levelnya 283350. Saya nunggu ini di broken dulu, ini di broken. Dan seperti biasa saya akan melihat karakter breaknya. Kalau break secara momentum saya tidak akan nunggu koreksinya. Tapi kalau brokennya tidak dengan momentum atau tidak eh, solid, saya nunggu koreksi di diamond. Oke ya, koreksi di diamond tersebut. Ini dan untuk level atasnya dikarenakan ini juga level penting di mana satu level momentum dua, duanya juga di sini kebetulan juga ini yang support resisten dari ring yang merah itu yang sudah kita sepakati menjadi support resisten penting skala daily dan harga kemarin terrejeksi di sini. Sekarang skala H4 ini jelas fase break. Oke ya, ini fase break. Makanya supaya kita tidak miss di market, pakailah daily. Ini terjadi sebuah rejeksi kalau daily.
Oke, maka kalau kita untuk swinger berasumsinya di membaca gerakan candle itu di bawah asal apa itu TF daily akan banyak miss kawan-kawan. Oke ya, paham ya? Oke, karena ini kita akan bahas, kita akan mencari peluang untuk intraday-nya. Sekarang akan Pak ditandai level-level kita untuk mencari buy atau sell. Oke, ini tak hapus. Yang level double top kemarin. Neckline juga saya hapus. Saya kunci level 1925-nya. Oke ya. Jadi neckline tersebut sekarang terwakili horizontal line 2925. Dan neckline itu sebagai level awal invalidasi sebuah penurunan. Jadi harga itu kalau sudah break neckline itu anginnya itu momentum turunnya itu sudah hilang kalau menurut saya. Oke ya. Ini saya akan pantau ini ya 25 itu dibuka dan saya akan TP lagi di akan targetkan di level fundamental atas itu maksimal di 2955 otomatis ke potensi membuat ATH itu ada kalau sudah lepas 2925. Oke, sekarang untuk menyikapi level yang dekat dengan harga gimana Pak D? Oke, di sini kawan-kawan ya. Di sini sudah terjadi break, ini technical break dan koreksi, bukan lagi koreksi, bukan lagi koreksi, market cenderung membuat lower low dan naiknya membuat lower high kawan-kawan di situ menandakan kalau tren itu turun. Oke ya, secara struktur tren itu turun, bahkan secara swing pun juga terjadi sebuah broken rally base rally kirinya. Oke. Berarti sekarang kita balik saja kalau kita berasumsi tren turun naiknya koreksi dong kan gitu. Itu skala low TF. Jadi lebih bijaksana, jangan bingung. Nah, ini HTM-nya ngajak naik, low TF-nya ngajak turun gimana Pak Dik? Maka disitulah jawabannya satu. Proyeksikan dulu market secara daily. Anda akan tidak bingung di market. Oke, sekarang harga yang dekat dengan harga sekarang atau maaf level yang dekat harga sekarang yang wajib kita pantau mana Pak D. Oke. Sekarang saya akan membidik level ini ya. Karena di sini sebenarnya 60 itu penting kawan-kawan. Jadi kalau boleh saya tandai 60 ini sangat penting. Karena jelas saya trader sentimen trend following, saya mengunci level-level sentimen. Saya mengatakan kalau 60 ini level penting. Oke, ini 60 itu level penting dan kemarin itu harga eh, reject di situ. Pernah ke situ itu maksud saya, ya. Pernah ke situ. Dan apakah level itu akan terrejeksi? Oke. Jadi kalau menurut saya ini sangat riskan kalau kita akan ambil di sini. Dikarenakan harga itu kalau ke sini potensi naik karena di atas itu juga support asisten daily ya kawan-kawan. Lebih baik kita tunggu di bawah. Kita tunggu di bawah dengan asumsi memanfaatkan fase breaknya. Fase breaknya 4 ini ya. Yang bir dan muncul dua bull walaupun belum mematikan birnya. Kita manfaatkan level itu di mana di sini kalau secara precision kalau di LOTF ini ada LS dan ini di-ignore kawan-kawan, diabaikan. Ingat di dalam sebuah pelajaran price action level-level ignore itu juga menjadi level penting. Jadi di sini otomatis saya memanfaatkan diamond ini ya, diamond ini. Saya tunggu harga itu di diamond ini dan harga itu konsisten di atas level LS ignore ini ya. Oke, saya akan TP di supply atas itu. Di supply itu otomatis supply tersebut merupakan level momentum satunya penurunan double top kemarin. Oke ya. Jadi jelas runtut
supaya kita tidak greedy menyikapi market. Demikian juga nanti bila momentumnya itu masih kenceng karena ingat minggu Jumat ini akan ada RNB. Saya akan lepas target di situ, saya akan melihat reaksi marketnya. Jelas kalau kita ngomong reaksi ada naik ada turun, ya kita nggak boleh terlalu picik di market kawan-kawan. Ini harus turun, ini harus naik. Enggak, tetap kita mencari konfirmasinya dan di situ kita lihat harga itu reaksinya gimana. Oke, jadi nanti bila level ini ya 2890 itu masih di broken, saya akan re-entry lagi dengan target supply atas. Ini oke. Tuh dan untuk seller, ya, untuk seller tetap ada di level-level yang supply and demand, supply itu yang Pak ditandai. Tapi ingat kita hanya akan mencari peluang yang probabilitasnya minimal nyaman ya kawan-kawan. Jadi untuk sell di 60 itu sebenarnya boleh tapi sangat high risk dikarenakan swingnya sebenarnya ini high low, ini high baru lower low. Tidak saya sarankan, lebih baik tunggu saja kalau memang mau buy ya di diamond ini, mau sell juga di diamond ini setelah momentum dua diperlukan. Oke, lanjut saya akan memanfaatkan supply ini ya kawan-kawan ya. Saya akan memanfaatkan supply ini dan di sini saya mengakomodir data tadi. Ternyata angin koreksinya itu masih yang itu ya. Dengan target di level LS ini boleh dan saya akan target di support resisten daily merah itu. Terus setelah ini misalkan masih drop ya pakai panah kirinya dong kan gitu. Seperti itu. Oke lanjut. Un- Sekarang kita akan memanfaatkan supply atas itu di mana level 2915 merupakan level order by data. Saya akan memanfaatkan itu untuk buy di situ. Buy-nya Pak D jelas buy dengan konfirmasi ya kawan-kawan ya. Di sini saya akan memanfaatkan itu tapi TP saya tetap di support asisten daily. Bila nanti market masih memberikan turun ya nggak apa-apa, tunggu ini broken re-entry sell kan gitu. Oke. Dan di sini juga saya memberikan opsi dan kita betul-betul kalau ambil sell di sini pastikan konfirmasi harga membuat pola-pola reversal. Di sini targetnya sama. Oke, targetnya sama. Oke, semoga jelas kawan-kawan nanti bisa diputar ulang-ulang. Jadi saya di sini eh, menyikapi market itu by data sentimen dan dengan teknikal. Jadi saya itu selalu berpatokan kenapa selalu gabungkan itu Pak D. Ya memang nyatanya market itu yang menggerakkan memang berita kawan-kawan. Sebagus-bagusnya berita dan sentimen di saat tidak sesuai dengan gambaran cat itu saya skip kan. Sini berarti kalau Pak D membuat outlook itu antara sentimen fundamental dan cat itu sepadan. Oke, semoga jelas untuk goal. Sebelum kita ke BTC kawan-kawan, coba tadi dolar itu naik dan sekarang kita lihat sepihak dari US 10. Ini nanti Anda akan mendapat jawaban eh, bondnya ya, bond tenor 10 tahunnya US ini kawan-kawan. Saya berpatokan pada ini. Ya. Jadi di saat bond ini naik yang tenor 10 tahun ataupun SPX atau apa atau Nasdaq lah. Saya sering pakai patokan ini untuk gold. Di saat dolar naik, ini naik kok malah apa itu goldnya turun. Ini berarti ada pengalian aset. Oke ya, ada pengalian aset kawan-kawan ya. Jadi saya berpatokan ini. Jadi nanti kalau memang dolar itu akan turun dan ini tetap akan eh, naik, kita akan entry swing targetnya yang sangat luar biasa, baik di
ke mayor pers dan lain sebagainya. Ini saya ulangi, terjadinya ketakutan di market yang konteksnya gold itu adalah safe haven. Kenapa turun? Ya memang ada sudah reda sebenarnya seperti yang saya singgung di depan tadi. Eh, Kalau yang apa itu kebijakan tarif dari Trump itu memang sebagai alat negosiasi dan market kemarin mengalami ketakutan dan sangat luar biasa, lari ke safe haven dan ternyata kalau sudah mengetahui oh ternyata kebijakan itu sebagai alat negosiasi Trump dengan negara lain dan di situ ditunjukkan obligasinya mengalami kenaikan, SPX juga mengalami kenaikan, begitu juga Nasdaq. Oke, sekarang yang kedua kita ke Bitcoin terakhir ya. Ini terakhir saya upload Bitcoin ini kawan-kawan ya. Ini untuk BTC-nya dan saya proyeksikan kemarin ini sudah berjalan 3 minggu kalau nggak salah. Mungkin harga itu masih di sini ya. Harga itu masih di sini. Kemarin itu harga masih di sini dan di situ saya memproyeksikan market karena ini sudah memang impul dan mau nggak mau memang ada koreksi ABC dan ini sudah lower low sudah broken otomatis ini ABC itu sudah bekerja kawan-kawan korektif ini sudah bekerja ini skala investasi kawan-kawan untuk market spot kawan-kawan jadi nanti misalkan Anda di future eh, juga saya kasih solusi. Terus gimana Pak D kalau saya mempunyai saya ingin serok itu. Ini belum waktunya serok kawan-kawan. Jadi market itu selama masih di ruang konsolidasi ini Anda jangan beli dulu Bitcoin. Oke? Untuk yang spot dan kita akan proyeksikan eh, turunnya itu toleransinya mana Pak D dan untuk nyamannya kita itu akan ambil B di mana kalau secara future-nya atau secara buy sell-nya kalau spot jelas buy only nanti kita bahas di lot TF-nya kita hanya pakai daily saja nanti oke apakah proyeksi ini masih berlaku Pak D dan ini proyeksi ini belum target kawan-kawan ingat ini proyeksi itu belum target oke sekarang kita bahas karena juga banyak request banyak yang tanya untuk BTC dan ini sekalian menjawab pertanyaannya oke eh, dikarenakan ini pergantian candle weekly dan sekalian candle bulanan atau monthly kawan-kawan. Di sini jelas bearish itu sangat luar biasa. Kenapa bearish ini luar biasa Pak D? Karena sebelum bearish ini terbentuk dalam 1 bulan, bulan sebelumnya itu rejeksi. Jadi bullish ini terrejeksi dan terjadinya bearish dan close-nya itu masih di bawah low candle bulan kemarin. Jadi low candle bulan Januarinya. Oke ya, sini jelas kalau ini bearish movement. Oke, secara monthly sudah, sekarang secara weekly. Mungkin untuk mengingat kita supaya kita itu tidak melupakan basic. Ini apa? Jelas ini eh, kalau kita runtut dari kiri harga itu di wave 5 otomatis sudah komplit cycle bila mana harga itu akan naik harus membuat higher high harus broken previous high wave 5 tersebut ingat ada impul ada korektif dan ini jelas menggambarkan kalau secara weekly masih kentara banget kalau masa korektif dan seperti yang saya singgung jangan lupakan basic ini double top juga kawan-kawan oke ya ini double top juga. Oke, sekarang kita benahi saja. Kita benahi, ada yang perlu kita push. Ini masih relevan, kita benahi saja. Mungkin di level juga saya hapus. Open tahunan masih. Oke, ini masih saya gunakan. Ini kita hapus. Oke,
Sekarang kita kunci neckline-nya secara weekly dulu. Neckline dari mana? Dari double top tersebut. Ini neckline-nya seperti tadi. Sip. Jadi informasinya hampir sama dengan goal kawan-kawan dan itu tadi jelas setelah kita lihat obligasi tenor 10 tahun mungkin kita agak agak tercerahkan. Oke ya. Oke. Di sini kalau kita mengacu target double top secara basic ini kita tarik ke neckline-nya ini saja. Oke. Dan kita copy. Ini dari segi double top ini belum target. Oke. Paham ya? Dari segi double top belum target. Selanjutnya kita proyeksikan. Jadi kita proyeksikan nanti tetap kita proyeksikan itu secara skala daily saja nggak apa-apa. Kita hanya akan melihat market itu kalau memang ABC itu masih toleransi sampai mana. Jelas sampai level ini di mana kirinya adalah resisten kawan-kawan dan ini resisten sangat kuat. Dan lagi-lagi saya ingin menggunakan apa? Fibo Castle. Di mana apakah ini juga sama seperti goal tadi dalam arti tertentu untuk mengantisipasi kalau nanti target double topnya itu sudah terpenuhi, kalau turunnya masih bermomentum kemana kan gitu seperti alurnya goal tadi. Oke ya, dan ini sangat simpel sekali teman-teman. Oke. Di sini saya melihat level momentumnya di level ini. Sekarang di sebalik dengan di level. Ini saya turunkan saja di sini sampai di level momentum. Jadi bibir atasnya diamond ini merupakan level momentum. Jadi malah bagus tidak banyak garis. Oke, kita hapus saja dulu. Next. Jadi kita tahu kalau double top ini masih nanti akan tervalidasi secara target. Ini target momentumnya. Di sini target momentum pertamanya, target momentum ekstensinya, dan paling bawah ini adalah target momentum duanya. Oke, mungkin bisa saya kasih horizontalin saja. Di sini, yes. Biar sama tak kasih orange. 45.000. Wah, mau turun dalam Pak D kan gitu. I don't know kan gitu. Kita nggak mengatakan itu kawan. Oke, sip. Eh, kita post. Sekarang kita proyeksikan secara daily. Yes, karena di sini tidak buy only. Eh, Kawan-kawan bisa buy, bisa sell. Oke, sekarang kita proyeksikan dan ini kita tata ulang ya kawan-kawan. Tadi kan di sini. Sip, C-nya itu di sini. Oke, view yang agak besar saja. Kita pakai daily saja ya. Kita pakai daily saja. Kita nggak scalping. Kita mengharapkan profit itu yang bisa dinikmati tidur nyenyak gitu loh. Oke ya. Oke, 80.000 ini sebenarnya level korektif secara weekly ya kawan-kawan. Nanti sampai tarik retracement kalau nggak percaya dan ini plek di sini terjadi sebuah rejeksi. Kita mengindahkan saja level kirinya ada apa itu nggak penting kalau menurut saya. Yang jelas kita proyeksi secara HTF dulu. Mau Anda bermanuver di TF apapun proyeksinya kita pegang dulu. Supaya apa? Kita tidak takut dan salah satu apa itu syarat disiplin trading plan itu proyeksi kawan-kawan. Oke, kita proyeksikan di sini jelas ini level garis putus-putus kuning lagi-lagi ini level fundamental. Jadi kalau
Bitcoin nanti berhasil close atau broken supply itu potensi masih akan terkoreksi ke 92. Sebaliknya bila terjadi rejeksi di level level fundamental ini tidak menutup kemungkinan dia akan kejar lagi koreksi 50%-nya secara weekly 80.000. Bila mana masih di broken dia akan kejar C. Oke ya. Dia akan kejar C. Ini. Jadi di sini proyeksinya tetap Pak D menyesuaikan apa yang dikatakan Ibu Kesel. Lanjut, sekarang untuk trading pendek gimana Pak D? Oke, sekarang saya pertama, saya itu akan memantau level supply ini. Satu, kedua level neckline, di mana di situ juga level tahunan. Berarti di sini saya itu akan mencoba memitigasi level pantau kita atas. Oke, di sini. Oke. Ini di mana atasnya adalah level 2025 open, di bawahnya adalah low dari sebuah double top tersebut. Oke, ini sudah jalan. Jadi skema saya itu gini, memang sejak kemarin itu gini. Ini akan terkoreksi ke atas dan saya akan melihat reaksi saat harga itu sampai di supply tersebut. Bila terjadi sebuah rejeksi dan harga berhasil close di bawah level fundamental 86.2 86.263, saya akan sell lagi dan saya akan target di resisten daily kirinya itu. Ini bahkan support resisten skala HTF kawan-kawan, nggak hanya daily. Ini kita tadi ambilnya dari weekly. Oke, itu kira-kira dan eh, saya akan memanfaatkan level atasnya itu, di mana itu adalah level technical break juga menjadi level neckline, ada level fundamental, ada level tahunan open. Saya akan memanfaatkan itu, tapi bedanya saya ambil sell di situ dan melihat reaksinya apakah broken level low A-nya ini atau tidak. Kalau masih, saya masih akan hold sampai di level ini saja. Jadi bila mana dapat sell di neckline, TP di 80.000, bila masih broken ikut panah kirinya. Oke, di sini kalau untuk rekomendasi seroknya mana Pak D? Saya belum akan merekomendasi serok untuk investasi Bitcoin. Oke, walaupun nanti misalkan ya kalau ngomong ya saya akan serok di level-level momentum yang saya jelaskan tadi. Jelas ini level momentum ya, ini level momentum satu, ini level momentum ekstensi, ini level momentum dua. Saya hanya akan pantau di level-level ini untuk serok. Tapi nanti akan ada lagi video update, jadi jangan khawatir untuk seroknya nanti akan kita beritahu kapan kita mulai melihat reaksi harga untuk buy Bitcoin skala investasi. Bahkan saat harga broken ini pun saya belum share. Jadi misalkan broken ini terus kita buy ke sana belum. Saya belum belum akan merekomendasi itu untuk buy. Oke, itu kawan-kawan semoga bermanfaat dan kami persembahkan dua video yaitu Gold dan Bitcoin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.